Orang di Banyuwangi ini udah ngebantai 32 orang secara sadis menggunakan celurit dan parang. Dan yang bisa di sini lagi, dia ini nggak pandang bulu siapa korbannya. Anak kecil, orang tua, perempuan, laki-laki, semua diincar sama dia. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas seseorang yang dengan sadis ngebantai 32 orang yang bernama Suwirjo. Akhirnya gue surfing di internet dan nemuin kasusnya Wirjo Banyuwangi. Jadi, pada April tahun 1987, di desa Banjarsari Banyuwangi yang biasa tentram dan damai, itu menjadi mencekam karena kejadiannya mengerikan gitu. Gimana nggak mengerikan coba? Ada orang yang ngamuk-ngamuk pakai celurit dan parang yang ngebantai siapa aja yang lewat depan muka dia gitu. Dan dia ini nggak pandang bulu siapa yang diserang sama dia. Mau laki-laki kek, mau perempuan, mau anak kecil kek, mau orang tua, dia nggak peduli gitu. Nah, warga di desa ini saking ketakutannya tuh sampai nggak berani keluar rumah. Bahkan nih, orang yang dagang sama yang pergi ke sekolah pun sampai terhenti aktivitasnya karena kasus yang dilakuin sama Suwirjo ini yang berusia 40 tahun yang udah ngebabat 32 orang di hari Rabu tanggal 15 April tahun 1987. Wirjo ini seorang petani berbadan kurus yang udah ngebantai 32 orang tetangganya sendiri hanya dalam waktu 24 jam, dalam waktu sehari doang. Dan dia ngelakuin aksi ini pakai celurit dan parang yang buat motong rumput. Wirjo ini pas ngelakuin aksinya ini, Wirjo ini kayak orang kerasukan gitu. Dia nebas siapa aja yang lewat depan muka dia, dan dia ini ngelakuinnya tanpa ada ekspresi apapun, tanpa ekspresi marah, tanpa ekspresi menyesal, nggak ada. Datar aja mukanya gitu. Dia nggak mandang tempat juga, mau di jalan kek, mau di dalam rumah orang tersebut kek, mau di area persawahan, dia nggak peduli gitu. Dari 32 orang korbannya, 18-nya tuh meninggal di tempat, 2 orang meninggal di rumah sakit, dan sisanya nih berhasil ditangani sama dokter di rumah sakit. Tragedi ini saking parahnya itu sampai diberitain di seluruh negeri gitu. Bahkan luar negeri, di berita, di radio, di koran. Dan selama 2-3 hari, desa ini tuh kayak desa mati, nggak ada orangnya. Sekalinya ada orang pun bakal di dalam rumahnya ngunci pintu rapat-rapat gitu karena kasus ini. Nah, di hari kejadian itu setiap 10 keluarga nih bakal ngumpul di satu rumah dan mereka nih bakal ngejagain rumah tersebut. Jadi perempuan sama anak-anak itu bakal ditaruh di dalam rumah dan bakal dijaga sama laki-laki yang ada di luar rumah tersebut. Laki-laki dewasa pakai bambu runcing, pakai golok, pakai celurit, pakai senjata apapun yang mereka bisa gunain buat ngejaga keluarga mereka dari si Wirjo ini. Karena pada saat itu Wirjo ini belum ditemuin dan masih dicari-cari keberadaannya gitu. Dan aparat keamanan tuh sampai ngasih tahu para warga nih buat jangan keluar dan jangan jalan sendiri di luar. Karena kita nggak pernah tahu. Bisa aja Wirjo ini keluar dari rumput terus dia ngebabat-babatin orang yang lewat depan muka dia gitu. Ada rumor yang bilang kalau Wirjo ini punya ilmu kebal. Dia nggak bisa dibacok, dia bisa terbang, dia bisa ngilang, dia bisa muncul di mana aja gitu tiba-tiba. Karena kasus ini, ratusan polisi sama tentara tuh sampai terjunin ke desa ini buat nyari keberadaan si Wirjo yang lagi kabur dan ngumpet di tempat juga kita nggak tahu di mana gitu. Mereka nggak tahu juga di mana. Awalnya gimana sih kok si Wirjo bisa ngelakuin hal ini gitu? Kok dia bisa ngebantai dengan sadis orang-orang lewat depan muka dia tanpa ada salah sama dia? Nah, jadi kejadian awalnya itu Wirjo ini lagi ngasah sajam ya, yang buat motongin rumput biasanya di belakang rumahnya dia di pagi hari Rabu tanggal 15 April itu. Nah, dia ini ya kayak orang pada umumnya gitu, ngasah alat-alat tersebut sambil nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek dan sambil nontonin anaknya lagi main. Jadi dia punya anak angkat yang bernama Sri Reni yang berusia 4 tahun yang lagi main sama Arbiah di halaman rumahnya yang berusia 4 tahun juga. Cuma pas anaknya lagi main ini, tiba-tiba si Wirjo ini berdiri dan tanpa babi bu dia ini ngejer si Reni, anaknya sendiri. Nah, Wirjo ini ngejer anak itu bukan kayak ngejer mau ngajak main, tapi ngejer kayak mau ngebacok. Karena panik, anaknya ini lari dari bapaknya sendiri dan berhasil menghindar dari bapaknya, dan ini langsung keluar dari rumah tersebut. Tapi Arbiah ini gak berhasil kabur dari Wirjo, dan Arbiah ini dibacok sama Wirjo sampai meninggal. Padahal dia masih kecil gitu kan. Reni ini dia berhasil kabur dari bapaknya kan. Dia ini langsung kabur ke ibunya yang lagi di area persawahan gitu. Jadi dia keluar rumah, kabur ke area persawahan sambil nangis, sambil teriak-teriak. Pas ibunya nyamperin si Reni ini, ibunya kaget. Kenapa ini kok teriak-teriak gitu? Pas dia ngeliat ke arah rumahnya, istrinya Wirjo ini ngeliat kalau Wirjo ini udah bersimbah darah dan mukanya datar sambil ngeliat mereka. Ngeliat hal ini, Reni sama ibunya ini langsung kabur menuju jalan perdesaan gitu. Mereka ini langsung lari ke arah jalan kampung buat minta tolong ke warga. Nah, pas Reni sama ibunya lagi kabur, menurut kesaksian warga, Wirjo ini cuma berdiri sambil mukanya datar ngeliatin istri sama anaknya kabur. Gak lama dari situ, si Wirjo ini pindah ke rumah tetangganya yang bernama Maskur yang berusia 80 tahun. Wirjo ini masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang, lewat pintu dapur. Dan yang di dapurnya itu lagi ada istrinya Maskur yang lagi masak. Tanpa babi bu, istrinya lagi masak ini dibacok sama Wirjo. Dan si istrinya ini sempat teriak kesakitan, cuma dibacok lagi sama Wirjo sampai meninggal gitu. Mendengar hal ini, Maskur ini langsung
bergegas ke dapur buat ngeliat apa yang terjadi gitu. Dia ngeliat istrinya udah tergeletak di tanah bersimbah darah, dan dia ngeliat si Wirjo yang udah berdarah. Tanpa bisa ngelakuin apapun, dia cuma pasrah doang, dan dia akhirnya dibacok juga sama Wirjo gitu. Abis dia ngelakuin hal ini, dia keluar dari rumah tanpa berekspresi apa-apa, mukanya datar, dia jalan kaki dengan santai keluar rumah tersebut sambil nyari korban selanjutnya gitu. Semua dibawa-bawa yang lewat sama dia. Cuma ada satu yang berhasil kabur dari dia, yang bernama Gimin. Pas lagi diserang, si Gimin ini berhasil menghindar dan langsung lari minta tolong ke warga. Warga ini langsung berkumpul buat ngejar si Wirjo karena dengar cerita Gimin yang udah dia ngeliat orang dibantai-bantai sama Wirjo tanpa ampun gitu. Nah, Wirjo ini dia cepet gerakannya, abis ngebantai dia cabut. Nah, ngeliat hal ini warga ini ngikutin jejak darahnya si Wirjo, dan dia ngeliat kalau Wirjo ini ke arah persawahan gitu. Nah, pas lagi ke arahnya Wirjo lari, warga ini malah nemuin korban lagi yang baru. Seorang wanita berusia 40 tahun yang lagi ngebabat rumput di area tersebut. Nah, perempuan itu tuh udah dalam kondisi meninggal pas ditemuin warga dengan luka di leher gitu. Pas ngeliat hal ini, korban tuh ngeliat Wirjo dari kejauhan tuh lagi jalan petatang pententeng sambil nodongin sajamnya yang udah berdarah-darah gitu. Pas lagi Wirjo jalan-jalan, dia nih nemuin anak perempuan, anak SMP yang lagi jalan ke sekolah. Ngeliat ini, Wirjo nih ngejar si anak ini juga. Anak ini kaget dong, kok dikejar sama orang yang gak pakai baju terus bawa parang yang udah berdarah-darah gitu. Karena panik, anak ini berusaha buat kabur. Cuma sayangnya anak ini gak berhasil melarikan diri dari si Wirjo, dan Wirjo langsung dengan sadis ngebacok anak kecil tersebut gitu. Dan anak kecil itu langsung bersimbah darah dan meninggal. Warga ini langsung ke pengurus RT, dan pengurus RT langsung ngumpulin warga buat ngejar si Wirjo biar dia bisa dihentiin, biar dia gak ngebantai banyak orang lagi. Cuma mereka ini gak tahu Wirjo ini kemana dia kabur ya, karena dia cepet ngilang gitu, larinya cepet nih si Wirjo ini karena badannya kurus ya kan. Nah, pas mereka lagi nyari-nyari Wirjo, mereka malah nemuin lagi-lagi dua korbannya si Wirjo, dua perempuan tua yang berusia 73 tahun dan 75 tahun yang udah dalam kondisi gak bernyawa tergeletak di tanah. Kedua korban ini itu dua-duanya terluka di leher dan lehernya hampir putus karena dibacok sama si Wirjo ini. Nah, karena banyaknya korban yang berjatuhan, alih-alih warga nih ngejar Wirjo, warga nih malah ngumpulin korban-korban ini buat dikubur gitu. Jadi mereka nih malah ngurusin jasad-jasad korban tersebut gitu. Karena Wirjo juga nggak tahu di mana larinya, dan udah banyak korban nih di sepanjang jalan desa ini. Jadi warga lebih mentingin buat ngurusin jasad-jasad yang tergeletak di mana-mana gitu kan. Nah, karena hal ini warga ini langsung lapor ke polisi. Nah, pas warga lagi lapor ke polisi, Wirjo ini justru malah lagi ngebantai-bantai orang di tempat lain gitu. Dia ini ketemu seorang yang bernama Jami, yang dia ini seorang keamanan rakyat ya kan. Dia ini ketemu Jami di depan rumahnya Jami. Jami ini nanya sesuatu ke Wirjo, cuma bukan dijawab, malah disabet sama Wirjo. Cuma karena si Jami ini bisa silat, si Jami ini sempat nangkis serangannya si Wirjo, tapi dia kehilangan dua jarinya ya karena dia nangkis celurit ya kan. Ngelihat hal ini, karena dia merasa dia nggak bisa ngelawan Wirjo sendiri, Jami ini langsung balik kanan bubar jalan, dia langsung kabur dengan cepet ya kan, nyari pertolongan juga, dan itu wajar. Polisi ini udah ada yang datang pas nerima laporan ini. Polisi juga di perjalanan tuh nemuin korban-korban lainnya yang udah meninggal. Ada 10 korban yang ditemuin sama polisi, dan mereka ini ditemuin di persawahan. Terus polisi juga nemuin 14 korban lainnya yang ditemukan luka-luka, dan 14 korban inilah dibawa ke rumah sakit. Mereka nih ngalami luka-luka yang bermacam-macam, ada yang parah banget, ada yang masih bisa selamat, ada yang meninggal gitu. Nah, aparat ini dibantu sama warga buat mencari Wirjo, dan si Wirjo ini kabur dan ngumpet dan gak ketahuan sama warga. Warga ini nyari sampai malam, sampai pakai obor, pokoknya rame-rame buat ngejar si Wirjo ini biar ini berhenti, biar dia gak ngelakuin hal ini lagi gitu, biar dia gak ngebayain warga-warga sekitar ya kan. Besok harinya, di hari Kamis tanggal 16, tim gabungan dan warga ini akhirnya nemuin si Wirjo. Si Wirjo ini ditemuin di desa yang gak jauh dari objek wisata Osing yang bernama Desa Concrong. Cuma Wirjo ini ditemuin udah gak bernyawa. Dia ini ditemuin tergantung di batang pohon setinggi 3 meter dengan leher yang dililit pakai gesper perempuan, ikat pinggang perempuan gitu. Jadi ya dia sendiri gitu, dia ngeantetin diri sendiri ya kan. Nah, penemuan ini tuh bikin warga desa itu lega karena akhirnya orang gila pembunuh berantai ini ditemuin udah gak bernyawa gitu. Dan warga akhirnya bisa bernapas dengan lega ya kan. Cuma
ketakutan tuh masih ada dan menghantui desa ini selama beberapa hari gitu kan. Mereka ini ketakutan sampai akhirnya aparatur setempat ini nyebarin berita kalau Wirjo ini udah mati dan mereka ini ngeluarin otopsinya si Wirjo kalau dia ini benar-benar meninggal gitu. Dan warga udah nggak perlu takut lagi, dia nggak bisa hidup lagi gitu kan. Mayat Wirjo ini itu dibalikin ke keluarganya. Pas Wirjo ini dikuburin, banyak warga tuh yang ngeliatin proses penguburannya si Wirjo ini. Mungkin aja warga tuh datang buat mastiin kalau si Wirjo ini bener-bener ditanam dan meninggal gitu ya kan. Istrinya Wirjo ini yang bernama Indira, ibunya si Reni ini bilang kalau dia ini sangat terpukul atas perbuatan suaminya. Dia bilang bagaimanapun dia tetap suami saya walaupun emang kadang-kadang dia kejam. Dia pernah bilang kalau dia mau ngebunuh saya, tapi saya masih sayang. Nah Indira nih ngeluh kalau Wirjo ini selalu ngeluh soal warisan dari ortunya. Oh jadi ini masalah warisan ya kan? Yang dianggap Wirjo ini nggak adil. Sebenarnya nggak adil ini karena Wirjo ini doyan mabok sama doyan judi. Makanya nggak dibagi rata ke dia karena duitnya bakal habis buat begituan aja gitu ya kan. Cuma Wirjo nggak terima tentang hal ini. Nah Wirjo juga sempat berencana pengen ngebunuh ibu kandungnya sama saudara-saudara kandungnya sendiri. Nah bahkan sehari sebelum dia ngelakuin aksinya di hari Rabu, dia ini sempet ngegebugin istrinya sampai bonyok gitu. Cuma istrinya tetap sayang. Gila. Yang lebih gokil lagi apa? Menurut saksi dia ini ngelakuin ini semua tanpa ada ekspresi. Jadi kayak Michael Myers gitu. Cuma dia nggak pakai topeng. Dia bisa ngelakuin hal tersebut tanpa ngelakuin ekspresi. Berarti dia psikopat dia ya kan. Bayangin aja orang yang nggak tahu apa-apa yang lagi jalan pulang atau jalan berangkat tiba-tiba dibacokin sama orang gitu ya kan, sama Wirjo. Kepikiran apa, mimpi apa mereka bisa kena hal tersebut ya kan. Serem banget sih pastinya. Kalian hati-hati.